Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Senang sekali rasanya saya Rina Nur Latifah dari KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 3 dapat berjumpa kembali dengan Anda dengan membawakan mengenai hal mendasar yang harus diketahui oleh para jurnalis muslim, yaitu mengenai ayat-ayat jurnalistik yang mencakup tentang 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media jurnalistik di dalam Al-Quran. Untuk memahami lebih lanjutnya, yuk kita pahami cuplikan selanjutnya. Poin pertama, perintah bagi jurnalis. 1. Semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 2. Tugas jurnalis menyiarkan berita. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amran minal amri awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. 3. Tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. 4. Jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 5. Jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 6. Jurnalis adil dalam pemberitaan. Quran Surat Al-An'am ayat 152. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun itu adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 7. Jurnalis selektif dalam menerima informasi. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Poin 2. Larangan bagi jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Quran Surat Nur ayat 12. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minunal mu'minat mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu hadha ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? 2. Jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rajsa minal amwati wajtanibu qawlaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. 3. Jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Quran Surat Nur ayat 19. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu filladzina amanu lahum adabun alima fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 4. Jurnalis dilarang mengolok-ngolok, mencaci maki atau menghina. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la taskhar qawman min qawmin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'an min nisa'in asa ayyakuna khairum minhum ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الأمر الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.
Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Poin ketiga mengenai media jurnalistik. Yang pertama, qalam atau pena. Quran Surat Al-Alaq ayat 4. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam. 2. Midad atau tinta. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadun li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi law ji'na bimithlihi madad. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis tulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. 3. Kirtos atau kertas. Quran Surat Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitabu fi qirtasi falamasuhu bi aydihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 4. Suhuf atau lembaran kertas. Quran Surat An-Najm ayat 36-37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. 5. Rok atau lembaran tulisan. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-20. Wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum. Tahukah kamu Illiyun itu? Yaitu kitab yang bertulis. 6. Lauh atau batu tulis. Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfud. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauhul mahfuz. Demikian ayat-ayat jurnalistik yang dapat saya sampaikan. Semoga kita para calon jurnalis muslim dapat memahami dan melaksanakan mengenai perintah dan larangan yang telah Allah jelaskan di dalam ayat-ayat Quran. Semoga kita terus berada dalam lindungan Allah, dan semoga kita bisa melaksanakan dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Saya Rina Latifah, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.